Haleluya, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya, Ivan Mamahit. Pada kesempatan kali ini, saya rindu berbagi kepada kita semua tentang Yesus yang tadinya disampaikan oleh orang-orang, dia menjadi Tuhan ketika konsili Nikea 325. Nah, apakah itu benar? Di situ dia dilantik atau seperti apa? Saksikan video ini sampai selesai. Haleluya. Oke, baik semuanya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kepada kita semua atau meluruskan kepada kita semua bahwa sebenarnya Yesus tidak pernah jadi Tuhan pada saat konsili Nikea atau Nisea 325. Jadi Yesus itu menjadi Tuhan atau memang dia adalah Tuhan atau Allah itu memang berdasarkan fakta kebenaran daripada Alkitab itu sendiri. Jadi bukan karena ada konsili baru dia menjadi Tuhan. Tidak seperti itu. Jadi saudara harus perhatikan baik-baik sejarah bapak-bapak gereja dan juga sejarah Alkitab. Ya. Jadi kalau kita belajar Alkitab sudah jelas, saya sudah memberitahukan di beberapa video saya sebelumnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan tidak diragukan lagi. Nah, tetapi pada kesempatan ini, karena ada orang yang bertanya juga tentang konsili Nisea atau Nikea, saya akan menjelaskan sedikit kepada kita semua bahwa kenapa diadakan konsili tersebut. Rupanya, pada waktu konsili tersebut, ada seorang yang bernama Arius atau yang memiliki aliran Arianisme. Jadi pengikutnya itu disebut pengikut Arianisme. Mereka itu memiliki pemahaman tentang Yesus lebih rendah daripada Bapa, atau Yesus itu diciptakan. Jadi inilah yang menjadi sesuatu pertanyaan orang-orang pada waktu itu, karena ini sudah beredar berita seperti ini. Sudah menyebar pada waktu itu dan perlu ada klarifikasi, dan di sanalah baru mereka adakan mufakat ini atau konsili ini sehingga meluruskan pandangan yang salah tentang keilahian Yesus. Ya, dalam konsili tersebut sebenarnya ada beberapa agenda yang mereka bahas, yakni yang pertama yang saya sampaikan tadi itu yang paling penting sebenarnya, yaitu pandangan Arianisme terhadap Yesus Kristus. Dan yang kedua, mereka membahas tentang tanggal Paskah. Dan yang ketiga adalah skisma pengikut Melesius pada waktu itu. Dan juga yang keempat adalah tata tertib gereja. Nah, ini yang mereka bahas. Tetapi pada kesempatan ini saya lebih fokus kepada yang paling pertama, yaitu tadi pandangan Arianisme atau Arius itu, yang merupakan tokoh Kristen juga. Dia memiliki pandangan bahwa Yesus itu lebih rendah daripada Allah Bapa. Dan mereka mengutip ayat firman Tuhan di dalam Alkitab kita juga, yang kita tahu bersama-sama dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-28, My Father is greater than I. Bapakku lebih besar daripada aku. Nah, dari ayat itulah muncul pandangan bahwa Yesus itu katanya lebih rendah. Dan ternyata gara-gara ayat ini saya melihat ini menjadi perdebatan sampai saat-saat ini juga pada zaman sekarang ini. Bahkan kita kenal ada dua tokoh yang menyampaikan tentang ayat ini juga dari tokoh Muslim. Mereka adalah pakar kristolog yang sangat terkenal di dunia, yaitu Ahmed Didat dan Zakir Naik. Mereka membahas tentang ini karena ini
merupakan ayat firman Tuhan. Nah, itulah yang menjadi pegangan mereka sehingga mereka beranggapan bahwa memang Yesus itu hanya utusan dan bukan Allah. Tapi sebenarnya kalaupun mau memandang dengan ayat itu, kita juga harus meyakini dong firman Tuhan yang lainnya. Artinya ada ayat-ayat yang menyampaikan bahwa Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Nah, cara mengetahui firman Tuhan sebenarnya adalah kita harus mempelajari firman Tuhan itu jangan terpisah-terpisah, tetapi pelajarilah Alkitab ini secara menyeluruh, ya, sehingga kita bisa memahami kebenaran dari firman Tuhan tersebut. Jadi, saudara-saudara sekalian, yang saya mau tegaskan di sini adalah puji nama Tuhan, pada waktu Konsili Nisea ada seorang yang bernama Saint Alexander dari Alexandria. Dialah yang dipakai Tuhan pada waktu itu menentang keras, atau dia juga sebagai pemimpin pada waktu itu, dia menentang ajaran Arianisme ini yang sudah beredar. Sehingga ketika dia memimpin hal tersebut dan itu menjadi suatu persetujuan atau disetujui oleh semua yang hadir di konsili tersebut, dan itulah yang kita kenal dengan syahadat Nisea atau pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Pengakuan iman gereja atau bapak-bapak gereja, iman rasuli yang sampai saat ini dibacakan oleh gereja-gereja di Indonesia. Nah, itulah hasil daripada konsili tersebut. Tetapi bukan karena ada konsili itu baru Yesus jadi Tuhan, tidak. Tetapi Yesus memang adalah Tuhan sejak ada Alkitab ini. Saya bilang bukan karena konsili, tetapi karena memang Yesus adalah Tuhan. Allah yang mengosongkan dirinya, dia menjadi manusia, dia menyelamatkan manusia dengan cara dia harus mati di kayu salib. Selanjutnya, ketika dia mati, dia bangkit pada hari ketiga dan kembali ke sorga. Itulah konsep yang benar, pemahaman yang benar. Dan kalau ada orang yang beranggapan apakah Yesus benar-benar disalib atau digantikan, itu tidak pernah tercatat di Alkitab. Di Alkitab jelas-jelas mencatat bahwa Yesus benar-benar disalib dan dia mati, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, dan dia naik ke sorga. Itu yang benar yang ada dalam Alkitab firman Tuhan. Orang Kristen, orang percaya. Oke? Dan biarlah dengan ini kita bisa memahami kebenaran bahwa Yesus itu ternyata memang adalah Tuhan, bukan karena konsili tadi sekali lagi, tetapi karena memang sudah dari Alkitab mencatat, dan mereka hanya meneguhkan atau menentang pada waktu itu ajaran-ajaran yang salah, sehingga meluruskan pandangan tentang keilahian Yesus yang sebenarnya. Berikut saya akan membacakan pengakuan iman rasuli kepada kita semua. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Demikian pengakuan iman rasuli, itu yang sudah dipersingkat karena yang asli syahadat Nisea itu cukup panjang. Ini lebih singkat, tapi semuanya mencakup. Oke? Dan biarlah kita semua meyakini bahwa Yesus Kristus yang kita sembah adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. God bless you all.